serba salah. Bukan serba salah juga sih sebenarnya. Audio Jungle. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan usaha. Baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Santuy, ngopi bincang sambil santai. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik yang sedang viral, yang sedang booming khususnya di Indonesia, yang melanda wabah corona atau sering kita dengar COVID-19. Bersama ini kita kehadiran satu orang pemuda yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bung Dasda. Oke, baik, gimana kabarnya Bung? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi Bung Dasda hari ini lumayan sehat lah ya. Bebas dari corona lah ya. Sudah dicek Bung Dasda? Udah Dicek ya. Oke Bung Dasda, saya berbincang-bincang ini dengan Bung Dasda mengenai COVID-19 yang di Aceh. Itu bagaimana tanggapan daripada Bung Dasda mengenai pencegahan corona, ya khususnya di Provinsi Aceh, karena asal Bung Dasda dari Aceh. Silakan lihat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur serta selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat selalu. Amin. Dan bebas dari corona ya. Iya, Bung? Oke, benar. siap. Mantap Bung Ronald. Silakan lanjut. Nah, seperti kita ketahui, wabah ini ya menular dengan sangat cepat ya. Oke. Jadi alangkah baiknya kita semua mengikuti instruksi daripada pemerintah yang sudah berpikir jauh-jauh hari tentang antisipasi penyebaran COVID-19 tersebut. Iya benar Bu. Jadi untuk pencegahannya sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Kita jaga imun tubuh kita jaga jarak dengan orang-orang terdekat kita untuk sementara waktu. Bahkan kita bisa berdiam diri di rumah. Oke Bung, ini kalau kita bicara masalah Aceh, kita itu tidak lepas daripada agama yang begitu kental di Aceh, ya kan? Khususnya Aceh sekarang ini kan pesantren, tempat-tempat ilmu agama. Ya, itu kan tidak mungkin serta-merta menghimbau agar mereka itu apakah dibubarkan ataupun diliburkan, atau memang daripada pesantren itu memang dipisahkan, bahwasannya untuk masyarakat biasa itu diam diri di rumah, sedangkan santri itu bisa untuk berkumpul, bisa dalam tempat keramaian. Itu apakah seperti itu yang saya tangkap dari Bung Dasda? Iya, karena kan di contoh ini misalkan pesantren daya, tempat-tempat santriwati mondok gitu. Jadi kan mereka pertamanya kan lokasinya kan masih bersih, itu tidak ada penyebaran virus corona. Nah, antisipasinya pihak daya tersebut kan bisa menyediakan alat cuci tangan, hand sanitizer misalkan. Jadi siapapun yang ingin berkunjung ataupun yang santri tersebut, mereka melakukan cuci tangan setiap waktu begitu. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Bung Dasda, tadi yang saya pertanyakan sama Bung Dasda, bagaimana pencegahan? Yang pertama, Bung Dasda menjawab, alangkah baiknya itu masyarakat itu berdiam diri di rumah, standby, jangan dulu tempat keramaian. Sedangkan kalau kita bicara tentang masalah kentalnya agama yang ada di Aceh, ini serba salah memang. Bukan serba salah juga sih sebenarnya. Tanggapan himbauan yang diberikan kadang-kadang oleh pemerintahan daerah itu mungkin salah tangkap ataupun salah kaprah dalam
menyimak ataupun dalam menangkap oleh masyarakat sekarang ini, ya kan? Jadi kalau kita berlakukan sepihak, tempat keramaian dibolehkan kepada pada santri-santri di daya dan juga tempat-tempat ibadah, apakah itu akan menutup kemungkinan akan melawan dengan kebijakan pemerintah? Apalagi pemerintah sekarang ini, Presiden Jokowi telah mengeluarkan surat untuk bukan menutup ya, pokoknya menghindari dulu tempat-tempat ibadah seperti itu. Itu bagaimana tanggapan Bung Dasda? Silakan. Ya, yang dimaksud dalam surat penyebaran tersebut menurut hemat saya itu tempat umum yang memang kita tidak bisa menjangkau siapa-siapa saja yang akan ke tempat tersebut begitu. Nah, misalkan daya ini, pesantren. Di situ kan kita sudah terjangkau, bisa dijangkau itu. Berarti otomatis ya santri di dalam. Nah, apabila di saat hari Jumat masyarakat ingin menunaikan sholat Jumat, itu kan bisa dicuci tangan, mandi dengan bersih, areal masjid harus steril begitu kan. Apalagi ada tempat yang sekarang yang semprot itu untuk virusnya supaya steril kembali. Jadi Bung Dasda setuju nggak atas surat pengeluaran ataupun surat edaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya untuk menutup dulu sementara waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan bahwasanya untuk tempat ibadah dan tanpa menutupi pesantren-pesantren yang ada di Aceh. Tapi saya begitu unik ya di Aceh. Yang saya lihat itu beberapa video dan juga beberapa berita yang diberitakan baik di media online maupun di media sosial. Jadi yang saya melihat yang keunikan dari Aceh tersendiri yaitu di saat wabah COVID-19 ini melanda Indonesia, masyarakat Aceh malah berbeda. Malah berbeda bagaimana mereka itu menangani ataupun pencegahan itu seperti mengusir wabah tersebut dengan cara mereka itu berbondong-bondong ke jalan takbir Allahu Akbar. Jadi saya itu melihatnya dengan cara yang sangat unik dan yang memberikan satu gambaran berbeda gitu di antara daerah-daerah yang lain. Itu apa memang seperti itu di Aceh atau memang itu bagaimana tanggapan Bung Dasda? Ya sebenarnya itu kan kita sebagai hamba Allah meminta pertolongan agar dijauhi daripada segala mara bahaya yang menimpa dunia sekarang ini. Nah, dulu pernah terjadi wabah virus juga di saat penjajahan Belanda ya. Yang dulu nenek moyang kita menamakan itu penyakit taun. Taun buduk itu ya? Iya. Silakan taun buduk. Nah, pawai dan doa yang diaplikasikan oleh masyarakat Aceh sekarang, nah itu sama persis kayak di saat nenek moyang kita dulu mengusir wabah virus yang dibawa oleh pihak Belanda begitu. Oke. Baik, Bung Dasda. Jadi ini kita lihat lagi dari kacamata kita mengenai Aceh saat ini. Aceh saat ini bagaimana ekonomi kalau misalnya benar akan terjadi lockdown ataupun karantina, itu apakah Aceh sudah siap sekarang ini mengenai hal-hal tersebut? Dikarenakan kalau kita bicarakan lockdown ataupun karantina itu sayang kepada masyarakat yang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Itu bagaimana tanggapan ataupun gambaran Bung Dasda, saran mungkin kepada pemerintahan Aceh itu harus bagaimana menyikapi persoalan tersebut? Silakan. Ya terkait perkara lockdown ya, berdiam diri di rumah, siswa, anak-anak belajar di rumah dan lain sebagainya, itu sih solusi tepat dari pemerintah. Cuman pemerintah juga harus memikirkan tentang bagaimana masyarakat harus disediakan kebutuhan pokok. Ini kan masyarakat tidak bekerja nih. Oke, mereka
bentar, mereka kan tidak bekerja. Nah, masyarakat apakah melalui setiap kepala desa di seluruh Aceh melalui uang ADG, anggaran ADG ya, menyediakan kebutuhan pokok kepada masyarakat di desanya masing-masing begitu. Apakah penyediaan bahan pokok yang seperti Bung Dasda maksud itu disetarakan semua masyarakat mendapatkannya, atau memang itu ada kelas-kelas tersendiri? Itu seperti apa yang dimaksud dari pemberian sembako tersebut kepada masyarakat Aceh? Ya, kita bisa lihat ya situasi dan kondisinya di lapangan ketika yang penting diutamakan masyarakat fakir miskin lah yang memang berarti ada kelasnya ya, ada kelasnya. Mereka ya? itu bekerja sehari dan untuk makan sehari begitu. Jadi itu yang diprioritaskan. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan ini bahwasanya pemerintahan Aceh khususnya di daerah itu, yang di daerah di desa gitu ya, itu harus mengalokasikan anggaran desa itu kepada yang dibutuhkan, yang memang pekerja sehari-hari, yang meraup untuk makan sehari-hari. Gitu ya maksudnya. Oke, baik Bung Dasda. Tetapi kalau kita bicarakan sekarang ini otonomi daerah yang Aceh ini luar biasa ya otonominya. Seharusnya dari otonomi itu pun bisa dialihkan anggaran untuk sementara waktu. Ini kan bukan yang kita inginkan hari ini. Wabah tersebut bukan yang kita inginkan, bukan harapan kita semua. Walaupun sudah diancang dalam proyek pembangunan lain, sudah diajukan ke dalam hal-hal lain, tapi kalau misalnya terjadi sedemikian seperti ini memang mau tidak mau itu memang harus dialihkan secara tidak langsung. Pengalihan tersebut secara struktural dan secara sistematis. Kalau tidak, kalau memang benar itu dibenarkan, yaitu lockdown ataupun karantina di rumah, ya sayang kepada masyarakat yang memang kelas menengah ke bawah. Jadi menurut hemat saya, kalaupun masyarakat Aceh sekarang ini agak tanda kutip keras kepala sedikit gitu ya Aceh, apalagi kalau himbauan tersebut mungkin agak susah masyarakat Aceh langsung menerimanya. Itu apakah harus dengan tindakan kekerasan untuk menginformasikan supaya masyarakat tidak lagi berkeliaran di luar, atau memang itu harus secara lemah lembut, atau itu bagaimana? Harus seperti apa pemerintahan sekarang ini melakukan kepada edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat Aceh ini bisa menerima, bisa yang seperti pemerintahan maksud. Silakan. Begini ya, ketika pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat untuk menghindari keramaian, berdiam diri di rumah, otomatis pemerintah wajib mencari solusi bagaimana supaya masyarakat mendengarkan instruksi daripada pemerintah tersebut. Nah, dengan salah satunya cara itu tentang pengadaan sembako kebutuhan begitu. Nah, entah itu dari dana otsus, entah itu dari APBA, entah itu dari APBK, anggaran kabupaten kota, bahkan bisa dari ADG, itu terserah. Oke. Tergantung pemerintah. Mungkin sudah melenceng dari pembicaraan kita. Yang saya maksud di sini Bung Dasda, bagaimana pemerintahan Aceh, karena dalam tanda kutip masyarakat Aceh, saya tahu. Ketika masyarakat sanggup mengalokasikan kebutuhan masyarakat di saat mereka berdiam diri di rumah, tidak boleh bekerja, masyarakat insya Allah akan menerima dengan lapang dana instruksi tersebut. Jadi gini maksudnya Bung Dasda. Yang saya maksud, masyarakat Aceh dalam tanda kutip keras kepala, tidak mau diatur. Nah, ini bagaimana pemerintah menginformasikan ataupun memberikan edukasi supaya mendengarkan surat-surat edaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Seperti contoh, menghindari tempat keramaian. Dalam tanda kutip tadi, masyarakat Aceh keras kepala, tidak mau diatur. Itu bagaimana? Saran dari Bung Dasda ataupun tanggapan Bung Dasda mengenai hal tersebut supaya masyarakat ini mendengarkan himbauan-himbauan daripada pemerintah. Silakan Bung Dasda. Ya, seperti saya katakan tadi, pemerintah maunya seperti apa, ya masyarakat maunya ya seperti apa begitu. Nah, untuk cari jalan tengahnya,
dikatakan rakyat Aceh keras kepala itu ketika hal-hal yang memang tidak masuk dalam pemikiran masyarakat Aceh tersendiri begitu. Jadi COVID Corona 19 ini tidak masuk dalam pemikiran masyarakat Aceh. Masuk. Ini kan antara himbauan bagaimana supaya masyarakat Aceh mengikuti instruksi daripada pemerintah kan begitu. Nah, ketika pemerintah mencukupi kebutuhan masyarakat, insya Allah masyarakat akan menerima. Toh masyarakat kan takut juga terhadap serangan wabah tersebut. Untuk sama-sama menjaga diri kita sendiri dan lingkungan kita. Jadi seperti itu. Kita akan yakin, insya Allah masyarakat Aceh akan menuruti pemerintah ketika pemerintah sanggup untuk mengalokasikan kebutuhan daripada masyarakat. Oke. Jadi saya ada beberapa informasi yang saya dapatkan baik dari Facebook, dari Instagram dan juga dari status-status WA. Ada satu kabupaten di Aceh Timur, yaitu Kabupaten Aceh Timur, yang dikeluarkan surat himbauan daripada bupati tersebut bahwasanya untuk menutupi dulu sementara waktu tempat-tempat pesantren gitu kan, tempat-tempat agama. Nah, sebahagian komentar netizen di situ mengecam akan halnya bupati, surat edaran bupati tersebut, bahwasanya kami bangsa Aceh di sini bukan corona yang kami takut. Yang kami takut adalah Allah yang menciptakan kami. Karena Allah yang menjadikan corona dan kami, maka saya takut kepada orang yang menciptakan kami itu. Dan juga beberapa hal tanggapan netizen itu mencela akan surat edaran yang penutupan rumah-rumah ibadah. Nah, menurut Bung Dasda itu apakah tidak logis antara himbauan satu pihak dengan pihak yang lain itu bertentangan? Misalnya, himbauan pemerintah untuk menutupi tempat ibadah, sedangkan masyarakat itu tidak menerima akan halnya penutupan tempat ibadah. Ini kan tidak signifikan. Ini kan berlawanan, bertentangan dengan apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat hari ini walaupun virus COVID-19 yang sudah melanda, yang sudah menyebar kemana-mana, tetapi alangkah baiknya itu ada solusi. Jangan penutupan. Itu solusinya seperti apa, Bung Dasda? Silakan. Ya seperti kita katakan tadi, pihak pesantren, pimpinan daya dan struktur yayasan di pesantren itu kan bisa mengkondisikan supaya santri-santrinya tetap cuci tangan, tetap mandi yang bersih dan menjaga lingkungan daya tersebut. Jadi untuk netizen ya dimanapun berada netizen ya tetap ada yang pro kontra kan begitu. Nah terkait yang kita takutkan ya memang kepada Allah. Kita makhluk, virus tersebut juga makhluk. Ya kita jangan sepelekan juga begitu. Kita harus tetap waspada dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Oke. Baik, karena kalau kita bicarakan virus tersebut adalah virus impor lah ya. Virus impor dari negeri Cina ke Indonesia. Nah, kalau kita bicarakan masalah virus tersebut, kalau di tempat pesantren itu kan semuanya lokal, tidak tercampur dengan yang lain. Kalaupun sekarang ini diberikan kebijakan oleh pemerintah untuk sementara waktu di dalam pesantren ataupun daya-daya tempat-tempat agama, itu jangan yang sudah di dalam jangan pulang, yang udah pulang jangan dulu ke daya gitu. Iya, benar. Jadi itu sudah dikarantina lah istilahnya di situ, pembelajaran di situ sampai waktu yang sudah ditentukan. Iya. Itu alangkah baiknya saran-saran seperti itu supaya tengku-tengku ataupun guru-guru di sana itu memberikan satu aturan yang sudah pulang ke rumah itu tidak boleh lagi balik ke pesantren, yang di pesantren jangan dulu pulang ke rumah. Jadi di situ kan semuanya lokal. Jadi belum terkena virus-virus impor gitu kan. Mungkin alangkah baiknya seperti itu. Oke Bung Dasda, baik, terima kasih atas saran, masukan ataupun sudah memberikan
ya pendapat Bung Dasda mengenai COVID-19. Oke, baik, santuy kita berbincang sambil ngopi. Hari ini sudah kita bicarakan dengan salah satu tokoh muda ya.